Pemirsa, artis Nia Ramadhani bersama suaminya Ardi Bakri dan supirnya Zen Vivanto dituntut 12 bulan rehabilitasi. Istri dari Ardi Bakri itu terkejut lantaran tuntutan itu berbeda jauh dengan hasil asesmen BNN. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jaksa penuntut umum menyatakan Nia Ramadhani beserta suami dan supirnya terbukti mengkonsumsi narkoba. JPU menuntut ketiganya direhabilitasi selama 12 bulan di RSKO Jakarta Timur. Menurut jaksa, sejumlah hal menjadi pertimbangan dalam tuntutan ini. Salah satu yang memberatkan karena tindakan terdakwa bertentangan dengan pemberantasan narkotika. Sedangkan hal yang meringankan salah satunya adalah ketiga terdakwa menyesali perbuatannya. Atas tuntutan ini, ketiga terdakwa akan mengajukan nota pembelaan pada sidang selanjutnya. Sedikit kaget karena hasil asesmen terpadu yang dilakukan oleh BNN, kami dirujuk 3 bulan rehabilitasi. Tetapi barusan kami dengar tuntutannya katanya 12 bulan. Saya nggak tahu atas dasar apa itu. Saya cuma berharap mudah-mudahan putusannya minggu depan, 2 minggu lagi, kami bisa diperlakukan seperti yang lain juga. Kami bisa mendapatkan keadilan juga. Karena saya nggak tahu atas dasar apa perbedaan itu dari BNN 3 bulan tiba-tiba dituntut 12 bulan. Ya mohon doanya aja dari teman-teman semuanya. Itu aja kali ya. Minggu depan insya Allah kita akan melakukan pembelaan tertulis. Polisi menangkap seorang anak lelaki yang masih berstatus siswa sekolah menengah pelajar lantaran mencabuli 9 anak di bawah umur. Sejumlah barang bukti pakaian korban diamankan. Polisi menggelar barang bukti kasus pencabulan anak di bawah umur. Pelaku merupakan seorang pelajar berusia 15 tahun yang diduga melakukan aksinya sejak tahun 2019 lalu di kawasan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Korbannya merupakan 7 orang lelaki dan perempuan yang berusia 9 hingga 12 tahun. Polisi membawa pelaku ke Rumah Sakit Kramat Jati dan kini dititipkan kepada LPSK. Oke, cukup. Dengan para pelaku ini saling mengenal, bahkan memiliki hubungan kekerabatan ataupun kekeluargaan. Kegiatan tindak pidana pencabulan ini sudah dilakukan sejak tahun 2019 dan terakhir tahun ini 2021 2 bulan yang lalu yang terakhir dilakukan oleh tersangka. Pemirsa, warga Donomulyo, Kulon Progo geger dengan penemuan bayi yang terkubur di pekarangan rumah warga. Polisi turun tangan untuk menyelidiki temuan tersebut. Inilah lokasi pekarangan rumah salah satu warga Kelurahan Donomulyo, Kulon Progo, Yogyakarta, tempat ditemukannya jasad bayi yang terkubur. Kecurigaan warga berawal saat melihat anak perempuan pemilik rumah mengalami pendarahan. Warga kemudian melakukan penyisiran di sekitar rumah dan mendapati gundukan tanah. Saat digali, warga terkejut menemukan jasad bayi terbungkus kain kafan. Yang ditemukan itu yang sudah dicari, yang dari dulu sudah banyak orang itu sudah dicari di mana-mana. Itu ada puntukan tanah itu di bawah meja. Warga kemudian melaporkan penemuan ini ke polisi. Namun hingga saat ini, polisi belum bisa memeriksa ibu korban karena masih dalam perawatan medis. Ya, untuk semuanya masih dalam penyidikan. Memang diduga juga ada seorang ibunya masih dalam pemeriksaan oleh medis. Tadi juga belum bisa melakukan. Hingga saat ini polisi masih terus menyelidiki kasus ini. Polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk penghuni rumah. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Polisi menangkap pembunuh balita yang jasadnya ditemukan di semak-semak di Desa Sidoharjo, Demak, Jawa Tengah. Korban dibunuh dengan senjata tajam saat diculik para pelaku. Polisi menangkap para pelaku pembunuhan balita berusia 2,5 tahun di Demak, Jawa Tengah. Menurut pengakuan pelaku, mulanya korban menyaksikan ayahnya dipukuli para pelaku. Kemudian korban langsung berteriak.
Para pelaku lalu membawa korban ke dalam mobil. Ibu korban sempat menghalau pelaku, namun para pelaku berhasil menculik korban dan melukai korban hingga tewas. Diduga aksi penculikan dan pembunuhan ini bermotif balas dendam. Sebelumnya warga desa Sidoarjo, Demak, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan jasad seorang balita berusia 2,5 tahun di semak-semak tepi jalan Rabu kemarin. Korban ditemukan dengan luka senjata tajam di bagian leher. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami Kapolres Demak AKBP Budi Adibuwono. Selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak, apa sebenarnya permasalahan antara para pelaku dengan ayah korban? Jadi memang satu keluarga ini berasal dari Kalimantan Timur. Selanjutnya mereka berkenalan melalui media sosial, yaitu lewat istrinya yang bernama Titin. Selanjutnya diiming-imingi untuk datang ke Demak yang nantinya akan diajak berziarah ke tempat para wali dan Masjid Agung dan tempat-tempat lainnya yang bisa dikunjungi oleh mereka. Selanjutnya setelah 2 minggu berada di Demak, mereka ini kan dikontrakkan oleh para pelaku, ini ada 4 orang. Selama 2 minggu tersebut, keluarga daripada 4 pelaku ini merasa tidak enak badan, termasuk juga para pelaku. Sehingga 4 pelaku ini berpikir bahwa satu keluarga ini memiliki ilmu hitam yang berakibat mereka dan keluarga mereka sakit semua. Sehingga pada malam atau hari Selasa jam 20.00, 3 orang pelaku ini melakukan aksinya, yaitu dengan naik ke lantai atas atau lantai 2 kontrakan tersebut, di mana korban Farid bersama anaknya yang berumur 2 tahun 9 bulan ini sedang tertidur. Tanpa berpikir lagi, para pelaku langsung memukul dan mengeroyok korban dengan menggunakan kayu yang memang sudah disiapkan. Teriakan daripada korban atau si Farid ini sehingga membuat anaknya yang tidur di sebelahnya terbangun, menjerit, menangis dan ketakutan karena bapaknya atau ayahnya dipukuli dan dikeroyok oleh pelaku tersebut sampai tidak sadarkan diri. Setelah itu anak ini dibawa ke bawah, ya, digotong ke bawah, lanjut dibawa ke dalam mobil, dan pada saat di dalam mobil tersebut anak ini berteriak-teriak memanggil bapak dan ibunya. Karena merasa terganggu dari teriakan anak ini dan jeritan serta tangisan anak ini, pelaku ini langsung membekap mulut daripada si anak ini, langsung ditaruh di bawah jok belakang supir. Dan karena masih mengeluarkan suara juga, akhirnya diborok ataupun disayat oleh pelaku sampai tidak terdengar suara lagi. Pak Budi, saya ingin konfirmasi, artinya ada berapa jumlah pelaku dan berapa yang sudah ditangkap? Keseluruhannya untuk para pelaku adalah 4 orang, Mbak. Jadi sudah kita tangkap semua pada Rabu pagi dan Kamis pagi. Ada 4 orang? Ya, betul, ada 4 orang. Dan keempatnya sudah berhasil ditangkap. Pak Budi, tadi saya kurang jelas hubungan antara para pelaku dengan ayah korban ini awalnya saling mengenal melalui media sosial. Betul, dengan istri daripada si Farid ini, Mbak. Jadi bukan si Faridnya, dengan ibu dari korban artinya. Ya, betul. Baik, artinya keluarga korban ini bukan warga asli Demak dan baru berada di Demak selama 2 minggu. Ya, betul. Baik, lalu apa tujuan para pelaku ini sebenarnya mengundang keluarga korban ke Demak? Ya, menurut hasil
penyidikan kami, mereka ini akan berbisnis, Mbak. Karena para pelaku ini adalah membuka usaha percetakan berupa undangan. Selanjutnya, si Titin ini juga mengiming-imingi sebidang tanah yang ada di Kalimantan kepada pelaku. Jadi berbisnis mereka ini, Mbak. Baik, apakah sudah diselidiki Pak terkait motif berbisnis ini memang benar ada rencana untuk berbisnis antara pelaku dengan korban atau ada modus penipuan juga di sana? Betul, jadi masih kita dalami karena ada lain juga terkait modus lain. Belum bisa kami sampaikan di sini karena masih pengembangan, para personil kita sedang bergerak dan memastikan terkait modus baru yang nantinya akan kita sampaikan. Apa kemudian yang menyebabkan para pelaku ini menganggap keluarga korban memiliki ilmu hitam yang tadi Anda sempat sebutkan, Pak? Ya karena merasa seluruh keluarganya dan dia sendiri atau pelaku tersebut merasa badannya tidak enak dan ada yang sesak napas. Jadi mereka berpikiran bahwa satu keluarga ini memiliki ilmu hitam, seperti itu, Mbak. Dan tadi sempat disebutkan ada penganiayaan juga terhadap ayah korban. Kondisi ayah korban saat ini seperti apa, Pak? Masih kritis, ada di Rumah Sakit Semarang karena mengalami pendarahan di kepala. Baik, artinya untuk sejauh ini berapa orang saksi yang sudah diperiksa? Jadi saksi-saksi sementara ini kita periksa istri dan beberapa saksi yang ada di kontrakan tersebut, Mbak, sudah kita periksa. Untuk ayah dari korban hingga saat ini belum bisa diperiksa artinya ya, Pak? Ya, belum bisa karena masih kritis, Mbak, di rumah sakit. Baik, Pak Budi, untuk kronologi penemuan dari korban sendiri sejauh ini seperti apa berdasarkan keterangan saksi mata? Ya, jadi untuk anak ini, jadi menurut penuturan daripada istri Farid atau saudari Titin ini, memang dibawa oleh ketiga pelaku ini, Mbak. Memang 4, namun yang membawa anak saudara Farid adalah ketiga pelaku ini, yaitu si Sairofi alias Doyo, ini yang menggorok anak itu, dan si Anwar, dan satu lagi adalah si Rizky. Apakah pembunuhan korban ini direncanakan, Pak? Atau apa sebenarnya tujuan awal para pelaku menculik korban? Ya, jadi memang direncanakan, Mbak. Jadi pada hari Selasa tersebut, istri daripada si Farid ini dibawa keluar dulu oleh pelaku yang namanya Anwar. Jadi supaya istri ini tidak melihat bahwa si Farid ini akan dibunuh oleh para pelaku ini. Makanya mereka membawa istri beserta anaknya yang berumur 6 bulan ini keluar dari kontrakan tersebut, Mbak. Dan setelah kembalinya si Titin ini mendengar jeritan dan teriakan daripada anaknya, sehingga si Titin naiklah ke lantai 2, namun dihalang-halangi oleh si Sairofi ini. Sampai dengan anaknya dibawa atau digondong turun dari lantai 2 ke lantai 1, sampai dengan dimasukkan ke dalam mobil Avanza. Sempat ada pergelutan di situ, ingin direbut oleh saudari Titin karena anaknya memanggil-manggil si Titin tersebut. Namun karena sendiri tidak kuat, akhirnya terlepaslah dari tangan si Titin ini dan mengakibatkan luka lebam di lengan sebelah kanan. Jadi seperti itu. Artinya senjata tajam yang digunakan untuk membunuh korban pun sudah disiapkan sebelumnya? Ya betul, jadi diambil dari kontrakan tersebut ya oleh Sairofi alias Doyo ini dan dibawa langsung ke dalam mobil. Sampai dengan eksekusinya atau menyayat daripada leher anak tersebut, Mbak. Apakah kemudian ada perbedaan pasal yang dijeratkan kepada para pelaku, Pak, mengingat ada peran yang berbeda-beda juga? Betul, jadi kita terapkan pasal 340 KUHP, subsidiar 170, serta pasal 80 ayat 3, Junto 76C, Undang-Undang Perlindungan Anak, Mbak, dengan ancaman hukuman seumur hidup.
Ancaman hukuman seumur hidup ini untuk keempat pelaku atau hanya kepada yang mengeksekusi, Pak? Semuanya, Mbak, karena memang dari masing-masing ini juga ada peran, terutama kepada Saudara Farid. Apa saja barang bukti yang sudah diamankan polisi untuk menjerat para pelaku dengan pasal yang Anda sebutkan tadi, Pak? Jadi kita menyita barang bukti berupa pisau, selanjutnya ada sarung bata, batang kayu, 1 unit kendaraan Avanza, kaos, celana dan jaket, Mbak. Sudah kita sita semua. Baik, terima kasih AKBP Budi Adibuwono, Kapolres Demak atas informasinya sudah bergabung bersama kami di ini sore. Pemirsa, 2 pekerja tewas dan 2 lainnya terluka karena tertimpa reruntuhan bangunan masjid di Kota Mamuju, Sulawesi Barat. Detik-detik runtuhnya masjid yang sedang direnovasi terekam video amatir warga. Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik robohnya bangunan Masjid Raya Suhada Mamuju, Sulawesi Barat. Masjid yang dirobohkan karena akan direnovasi ini justru menelan korban jiwa. 4 pekerja bangunan tertimbun, 2 orang berhasil diselamatkan, sementara 2 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Keluarga korban histeris melihat kedua korban tertimpa reruntuhan bangunan masjid. Korban diketahui bernama Hendrik, 22 tahun, dan Daeng Tobo, 50 tahun. Sementara 2 korban lainnya kini dirawat di rumah sakit. Peristiwa bermula ketika pekerja hendak merobohkan dinding bangunan di sisi timur ke arah barat. Namun salah perhitungan, bangunan yang dibongkar justru jatuh menimpa mereka. Proses pencarian dan evakuasi korban berlangsung hingga subuh. Korban bernama Hendrik ditemukan pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah, sementara korban Daeng Tobo ditemukan pada pukul 4 pagi. Setelah dievakuasi, jenazah korban dibawa ke rumah sakit terdekat dan selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dan korban sudah diberangkatkan ke kampung halaman, tepatnya di Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Kelara. Semua masuk sholat subuh diberangkatkan. Jadi korban ada 2 korban, dia beriringan. Sebelumnya Masjid Agung Suhada sudah dalam kondisi rusak parah akibat guncangan gempa magnitudo 6,2 Januari lalu. Namun saat akan dirobohkan untuk renovasi, reruntuhan masjid justru menewaskan 2 pekerjanya. Lokasi masjid kini ditutup karena khawatir akan kembali runtuh. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly Christian iNews melaporkan. Puluhan anggota Serikat Buruh menduduki kantor Gubernur Banten Wahidin Halim dalam aksi unjuk rasa yang berujung ricuh Rabu sore. Para buruh kecewa lantaran permintaan audiensi dengan Gubernur terkait UMK 2022 tak kunjung dipenuhi. Sejumlah buruh bergantian menduduki kursi di ruang kerja Gubernur Banten Wahidin Halim. Puluhan buruh ini nekat menerobos masuk ke kantor pusat pemerintahan Provinsi Banten. Usai unjuk rasa mereka tak digubris pihak pemerintah. Para buruh pun mengacak-acak ruang kerja gubernur hingga memakan sejumlah camilan yang tersedia. Dalam aksi unjuk rasa ini, massa buruh kembali menuntut agar Gubernur Banten Wahidin Halim merevisi SK UMK 2002. Mereka kecewa lantaran permintaan untuk bertemu dan berbincang langsung dengan gubernur tak kunjung dipenuhi. Setelah berkali-kali kita meminta audiensi pun gubernur tidak pernah menemui kita. Bahkan hingga kita melakukan mogok daerah dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021, gubernur malah membuat sebuah pernyataan yang menurut kami ini benar-benar menghina dan juga melecehkan buruh yang ada di Provinsi Banten. Sehingga hari ini memang kawan-kawan melampiaskan kekesalannya gitu. Setelah menunggu selama berjam-jam, massa buruh akhirnya ditemui Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten. Namun para buruh tetap menuntut untuk bertemu langsung dengan Gubernur Banten.
Hasil audiensi tadi mereka tetap ingin bertemu dengan Pak Gubernur. Oh, Ya, terus mereka memutuskan bubar atau masih tetap? nanti kalau itu nanti ada urusnya dari pihak polisiannya tadi. Oh, Serikat Buruh mendesak Gubernur Banten untuk segera merevisi UMK tahun 2022 seperti yang telah dilakukan oleh kepala daerah lain. Mereka menuntut agar upah minimum kabupaten dan kota tahun 2022 naik sebesar 5,4%. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Jelang pengamanan libur Natal dan Tahun Baru, belasan polisi wanita di Semarang, Jawa Tengah beratraksi dengan motor besar. Kami akan kembali sesaat lagi.